Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kalau Anda mendapatkan duit kaget gitu ya. Jadi dari kecil saya sudah memikirkan, gimana ya kalau saya mendapatkan sesuatu hal. Misalnya zaman dulu itu ada SDSB. Waduh, kalau saya dapat undian nih, dapat 1 miliar. Terus apa yang harus saya lakukan dengan 1 miliar ini? Nah, apa yang terjadi ketika orang dapat duit kaget? Nah, gaya hidupnya langsung melejit gak karu-karuan. Yang minta sumbangan juga antri gak karu-karuan, panjang lebar. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Kalau saya pribadi, kalau misalnya Anda dapat 1 miliar mendadak grubak gitu. Terus kalau saya akan ternakkan dulu. Jadi tidak akan saya ambil semuanya, tapi saya akan investasikan. Contohnya misalnya 1 miliar 700 juta ini kita investasikan untuk sesuatu hal yang produktif. Nah, caranya alokasi gimana? 500 ke yang aman. Misalnya aman itu apa? Entah deposito, entah properti kos-kosan. Yang jelas bahwa ini if something happen, induknya tidak berkurang 500. Yang 200 boleh nggak untuk selebor? Maksudnya selebor itu bagaimana? Resikonya cukup tinggi untuk buka usaha tertentu, untuk sesuatu hal yang kemungkinan berhasilnya tidak begitu besar, tetapi hasilnya begitu besarnya. Nah, terus kemudian atau 300 juta untuk apa? Untuk amal. Langsung dibagi? Enggak. Saya lebih baik 300 juta diternakkan lebih dahulu, terus kemudian entah didepositokan, kemudian bunganya baru dikasihkan untuk amal forever. Nah, enak toh? Jadi dengan demikian, uang yang kita ambil ini disuruh kerja keras dulu. Jadi seperti zaman dulu namanya Romusa begitu ya. Prinsip yang luar biasa ini. Romusa itu kan mempekerjakan orang. Kalau kita enggak. Kalau kita dapat duit, duitnya disuruh kerja keras dulu. Jangan kita yang kerja keras. Kalau duitnya kerja keras, baru silakan. Sebagian untuk diamalkan forever, induknya terus. Jadi istilahnya tuh kalau kita bilang satu yang namanya Anda amal selesai habis, tapi kalau Anda wakafkan dalam arti forever terus bisa memberikan sumbangan, wah itu kan berlipat-lipat ganda. Jadi kenapa tidak kalau kita bisa memberikan something yang terus-menerus karena pokoknya tidak hilang. Dan dari kita sendiri, untuk kita juga sama. Jadi duit ini jangan langsung dipakai. Rata-rata orang kan kepingin tampak kaya. Kalau Anda kepingin tampak kaya, salah. Harusnya belajar dulu cara kayanya. Setelah cara kayanya jelas, passive income-nya jelas, barulah Anda bergaya silahkan gitu ya. Lupa nanti kalau gaya ada orang yang ngomong sombong gimana? Tenang, sombong ada 3. Satu sombong kosong, berarti dia bohong. Dia bilang punya ini padahal enggak gitu ya. Yang kedua, sombongnya isi sih tapi negatif. Hanya untuk kamu jauh-jauh lah dari saya, bukan kelas saya. Nah itu sombong negatif. Yang ketiga sebenarnya bukan sombong, melainkan satu yang namanya inspirasional. Apa itu inspirasional? Saya bisa untuk menginspirasi Anda juga bisa. Jadi tentu saja dengan semangat seperti ini membuat orang lebih terinspirasi. Nah kalau ada orang yang ngiri, ya itu haknya dia yang punya persepsi. Tapi tujuannya kita punya adalah untuk membuat orang terinspirasi, untuk sabar terlebih dahulu, disiplin dulu, investasi leher ke atas dulu, untuk belajar dulu, ketemu investasi-investasi yang aman dan menguntungkan, cara-cara membuat massive income seperti apa, cara-cara dapat capital gain yang dahsyat luar biasa seperti apa, dan kemudian bahkan bisa ngajarin orang inspirasi untuk disiplin lebih dahulu, sabar dulu, sadis, sabar dan disiplin untuk investasi terlebih dahulu, baru nantinya gaya. Karena menurut hukum alam, nah ini hukum fisika mengatakan bahwa gaya itu sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup kita kebanyakan tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Sabar ya, jadi kalau sampai masih kita segini, silakan gaya segini. Dan inspirasikan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat.